Video kali ini kita akan membuat animasi dengan style kayak gini, dengan aturan lensa seperti ini, dan dengan animasi seperti ini. Saya akan menghimbau video ini akan terasa sangat panjang, dan siapkan popcorn kalian dan kopi kalian, karena kita akan menggunakan AI yang baru, yaitu Higgsfield AI. Percayalah, dengan Higgsfield AI ini workflow kita akan lebih mudah untuk membuat sebuah animasi yang keren dan cepat. Video ini akan membahas apa itu lensa tilt, benchmark image generator terbaik, dan cara membuat video animasi dengan satu platform aja. Tanpa berpanjang lebar, let's go kita bahas. Lensa tilt itu apa sih bang sebenarnya? Nah, kalau secara definition, lensa tilt ini adalah lensa khusus ya. Lensa khusus yang nggak normal lah biasanya, yang memungkinkan pergerakan optik secara relatif terhadap sensor gambar kamera. Terus fungsinya tilt itu apa sih bang? Secara spesifik ini mengacu pada kemampuan lensa untuk memutar bidang fokus, plane of focus bahasa Inggrisnya, sehingga tidak lagi sejajar dengan sensor kamera. Aduh, masih pusing gua bang. Nah, sabar ya guys ya. Biar lebih gampang sebenarnya kita lihat diagram ini aja guys. Ini kalau lensa normal itu biasanya garisnya itu sejajar guys, antara objek dengan image plane dengan sensor kamera ya. Terus dengan objek tuh sejajar garis lurus, dan ini kalau kita bisa lihat garis ini sama garis ini sejajar nih, sama garis ini sejajar. Oke, dan akibatnya apa bang? Nah, akibatnya itu objeknya tuh terlihat normal, dia nggak mengecil, nggak membesar, jadi sesuai aja ya, sesuai jarak ini. Kalau misalnya semakin jauh ya semakin kecil gambarnya. Nah, terus depth of field itu jelas kayak kiri kanan gitu. Nah, sedangkan di lensa tilt itu sendiri, tilt tuh bengkok gitu, miring gitu intinya ya. Jadi nggak lurus, dari titik sini ke sini aja udah beda, nggak lurus ke depan gitu ya. Dia udah miring gitu ya. Jadi pas dia nyentuh objek, gambarnya itu fokusnya di tengah-tengah doang. Sedangkan di belakangnya ini udah jadi blur, di sini juga blur di depannya. Terus di sini juga depth of field-nya itu melebar, dan garisnya itu udah nggak sejajar lagi. Kalau tadi kan kita lihat di sini sejajar kan garis merah ini dengan ini. Kalau ini udah miring begini itu. Focal plane-nya juga beda titiknya. Itu guys. Dan ya biar lebih gampangnya kayak gini guys, lihat aja hasilnya. Nah, kalau dilihat kan di sini udah nggak fokus, terus di sini juga udah nggak fokus, blur. Sedangkan di tengah-tengah ini dia fokus dan mengakibatkan objeknya tuh kecil, kayak miniatur gitu. Banyak kok konten kreator yang bikin beginian, dan ini menurut saya menarik sekali dan lucu banget guys. Kalau dilihat kan lensanya tuh kayak gini nih, jadi bisa dibelokin gini, ini patah gitu guys. Dan harganya kalian tahu kalau di e-commerce lensa kayak gitu, gila lensa gitu dong guys. 3,3, 3,4, gila ya. Tapi jangan khawatir guys, di video kali ini gue akan sharing cara bikin gambarnya itu seperti atau looks like kita menggunakan lensa yang mahal ini ya, lensa tilt ini. Dan gue udah merangkum beberapa gambar yang menurut gue bisa kita lihat beberapa perbedaannya dari berbagai macam software atau enggak perusahaan. Misalnya ada Meta, Dribina, Pixel, terus Vivid, Skywork, Gemini, ChatGPT. Oke, kalian jangan skip video ini, kita akan membenchmark ini dulu ya. Biar di sini kita bisa melihat nih dari beberapa AI ini yang mana yang paling bagus dengan prompt yang sama ya. Ini prompt sama persis ya guys ya, representasikan dari lensa tilt ini ya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini mengacu pada apa yang kita minta. Di sini kan landscape nih, pegunungan, mystical, tilt. Ini adalah prompt yang sangat ampuh ya guys ya. Kalian nanti kalau ngeprompt ini udah wajib dimasukin kamera lensa tilt ya, sehingga membuat objek terlihat miniatur, blur effect tidak terlalu dominan, 4K, HD, Ultra, Unreal Engine. Ini udah pasti dan wajib dimasukin ya guys ya. Sama ini karakter visual sebenarnya tambahan dari gua aja untuk membuat ini jadi lebih kreatif gitu. Kalau mau yang normal atau real object kalian juga bisa nanti. Oke. Nah, di sini kalau dilihat dari Meta AI yang apa yang kita minta, oke, kalau untuk blur efeknya oke, bener, terus ininya bener kayak. Tapi menurut gua ini masih kurang sesuai. Kenapa? Karena objeknya ini masih terlihat real gitu ya. Sedangkan yang gua minta itu adalah objek seperti clay motion atau plastisin atau apa gitu ya. Ada di video gua sebelumnya yang kalian bisa lihat di pojok sini, pojok kanan atas ya.
ya. Oke, ini menurut gua ini masih kurang tepat dari Meta AI. Kemudian di sini ada Dreamina. Nah, Dreamina ini sebenarnya udah sangat bagus. Di sini kayak blurry effect, terus mystical, terus di sini gaya visualnya plasticine, miniatur. Namun di sini ada watermark. Oke, bagus, tapi watermarknya jelas di sini guys ya. Agak repot kita. Di sini ada juga tulisan AI gitu. Tapi secara overall, secara yang apa yang kita minta, ya ini udah 9/10 lah ya. Kemudian di sini ada Pixel First. Nah, kalian pengguna Pixel First pasti paham di sini ada watermarknya. Nah, di sini kalau kita lihat blur efeknya nggak terlalu ya. Ini mungkin kalau lensa normal juga pasti kayak gitu ya. Terus ini juga bisa. Namun terasa ini mystical, kayak nggak real. Tapi di sini ada daunnya juga. Ini detailnya kurang ya guys ya. Menurut saya ini kurang. Kayak misalnya ya agak broken gitu ya detailnya. Oke, Pixel First juga masih kurang. Kemudian di sini ada Pipit AI. Nah, Pipit AI ini sebenarnya AI di website tersebut bisa menggunakan software generate gambarnya itu mirip-mirip kayak Seed Dream atau Dreamina tadi ya. Nah, di sini bagusnya ini misticalnya dapat banget ya. Ini dapat banget. Terus blur efeknya, terus di pagi harinya itu dapat banget warnanya ya, cerah begitu ya. Kemudian di sini ada plasticine style dan sini ngeblur. Wah, ini perfect sih, sesuai apa yang kita minta ya. Dengan pencahayaan alami natural di pagi hari. Perfect banget ya. Dan yang paling penting adalah tidak ada watermark. Gue penasaran sebenarnya ada Skywork. Nah, Skywork ini sebenarnya sempurna ya. Ini lebih ke preferensi aja, tapi menurut gue ini lebih hijau atau cahaya mataharinya kurang terasa. Ini udah kayak bukan pagi hari sih, udah kayak kelihatan kan kayak terangnya tuh udah terang, mungkin udah jam 10, jam 11, jam 9, jam 10 lah ya ini. Tapi overall ini juga bagus dan bisa juga digunakan ya. Maksudnya sesuai dengan prompt yang kita masuk. Nah, yang lebih membagongkan sebenarnya ini Gemini, dan Gemini gue ini Pro guys. Dan gue pilihnya yang sangat terbaru, yang terbaru ya. Hasilnya kurang memuaskan ya. Hasilnya kurang sesuai ekspektasi yang gue bayangkan. Oke, blur efeknya dapet di sini. Terus ini juga dapat blur efeknya. Ya biasa kita tetap ada watermark gitu. Terus warnanya agak butek gitu ya. Secara keseluruhan ini ya 7/10 lah atau 6/10 ya. Ini kurang rekomen untuk dari Gemini. Sedangkan ChatGPT ini clean ya. Blur efeknya itu kayak HD banget ya. Terus depannya juga bagus, nggak ada watermark. Ya ini preferensi aja. Untuk claynya ya ini clay, tapi ya sesuai ini aja, kebutuhan aja. Kalau maunya yang agak lebih imut lagi atau lebih cute lagi, bisa balik lagi ke yang Pipit AI ini ya. Kemudian yang terakhir adalah Seed Dream. Nah, Seed Dream ini sebenarnya software pemrosesan juga, dan ini yang udah 4.5, dan menurut saya ini 11-12 sama si Pipit AI ini ya. Karena hasilnya bagus banget, dan ya gua akan menjelaskan lebih lanjut nanti si Dream ini ada di Higgsfield AI nanti untuk lebih lanjutnya, karena ini yang akan kita gunakan. Oke, si Dream ini perfect ya untuk pemrosesan gambar sesuai dengan ini, dari mystical, terus pegunungan, terus detailnya. Wah gila, ini keren banget guys, sumpah. Dan efek ini adalah yang dihasilkan dari lensa tilt tadi ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ke tutorial membuatnya. Kurang lebih sama ya, untuk proses awal kita membuat animasi itu membuat ceritanya dulu. Di sini udah familiar banget kita menggunakan Gemini ya atau Gemini. Nah, untuk promptnya sendiri gue udah bikinin nih buat kalian nih, biar nggak bingung. Untuk bikin scene dan juga nanti ada voice over. Nah, dan jangan lupa di sini karena kita membuat sebuah animasi dengan lensa tilt, ini ada detail lebih lengkap ya untuk mengenai lensa dan juga visualnya. Dan prompt gratis ini ada di deskripsi video ini guys, tinggal cekidot aja, cekidot. Mantap, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan membuat gambar ya guys. Nah, gambar ini kita pergi aja ke Higgsfield AI, dan kalau kita lihat di main page-nya ini ada berbagai macam template yang udah dibuat, dan sekarang lagi ada promo sih. Buat kalian yang mau cobain silakan ke Higgsfield AI ini guys.
Dan ini kalau kita lihat tuh ada beberapa template tuh, misalnya top choice atau mix media, ada juga visual effects. Keren banget ini guys tuh. Ada yang bisa berubah jadi angin dan masih banyak fitur-fitur lainnya guys. Nah, untuk sekarang kita pergi ke image, karena di bagian atas ini ada berbagai macam fitur ya. Namun sekarang kita fokus ke image saja dulu. Dan di sini beberapa udah saya coba generate ya. Dan perlu kalian perhatikan, di sini ada settingan untuk membuat image yang sesuai dengan benchmark kita tadi ya. Jangan sampai salah guys. Yang pertama itu kita ganti ke Seed Dream ya guys ya. Seed Dream yang 4.5 ini wajib. Kemudian di sini ada opsi untuk resolusinya 2K aja. Kemudian ada artboardnya. Untuk sekarang karena kebutuhan video panjang, jadi saya pilih yang landscape ya. Dan kita bisa kembali lagi ke Gemini tadi atau Gemini. Lalu copy aja promptnya ya. Di sini tinggal di copy aja prompt untuk generate gambar, lalu kita pastekan aja. Di sini jika ada beberapa adjustment juga kita perlu adjust lagi aja kalau misalnya ada beberapa wording yang kurang tepat begitu. Dan jangan panik juga untuk bahasanya, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, setelah generate ini gambarnya, karena kita pilih ada dua output, dia memberikan dua output guys. Di sini bisa 2 bisa 4 juga sih. Gambarnya ini terlihat sangat natural ya, sesuai dengan apa yang kita minta tadi. Namun di sini saya ada beberapa adjustment untuk gambar ini. Saya nggak mau tangannya itu gede atau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, jadi saya update lagi promptnya. Dan boom, jadi guys, gila ini keren banget ya, dengan warna yang natural menurut saya, sesuai dengan apa yang diminta. Dan stylenya juga bagus banget. Dan jangan lupa guys, ini menggunakan lensa tilt ya. Lalu kita bisa download gambar ini jika nanti diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya gimana bang? Langkah selanjutnya itu sama ya, kita tinggal generate aja beberapa scene yang kita buat tadi. Dibuat oleh Google Gemini tadi ya. Sama prosesnya, tinggal di generate aja. Lalu kita generate semuanya sampai scene-nya selesai ya guys ya. Dan ini gampang banget ya. Higgsville AI ini gampang banget dan kalian bisa dan wajib cobain. Kemudian langkah selanjutnya apa bang? Membuat animasi. Nah, animasinya ini gampang juga guys ya, karena di satu aplikasi aja. Dan kita tinggal klik gambar tadi, tinggal klik animate aja atau animasikan ya. Untuk settingannya kita pilih yang clean 2.6. Oke. Kenapa? Karena di sini bisa resolusinya 1080, terus ada suaranya dan pergerakannya tuh smooth banget. Jadi ini pastikan settingannya sama. Di sini juga bisa pilih suara, ada suara atau tidak. Dan yang wajib kita tulis di promptnya ini, perhatikan baik-baik guys, karena di sini untuk voice over itu bisa kita tulis juga, misalnya tanpa voice over. Karena ini wajib ya, kalau nggak ditulis tuh tiba-tiba dia ada voice overnya atau nggak ada orang ngomong gitu ya. Jadi tulis saja no voice over atau tidak ada narasi, dan juga tulis juga no people talking gitu, nggak ada yang ngomong. Setelah itu kita generate dan ini hasilnya. Bagus banget kan, hasilnya smooth.
Dan di sini saya butuh adjustment sedikit, misalnya pengen ditambahkan ada burung terbang gitu biar nggak kaku banget ya di atas apa namanya rumah-rumah warga itu, rumah petani, sama sedikit sentuhan embun pagi begitu. Lalu tinggal di generate ulang dan boom, jadi kita bisa lihat dan bisa bandingin ya. Kalau yang ini, yang kedua ini ada burung-burungnya tuh, lihat seperti sangat natural ya. Dan kalau yang tadi tuh yang awal tuh masih terasa kaku, jadi kalian tinggal gampang ya regenerate lagi dan sesuaikan dengan kebutuhan aja untuk membuat animasi ini. Thanks to Higgsville AI ya, jadi workflow kita itu lebih gampang, nggak bolak-balik ke aplikasi lain. Misalnya kalau mau generate gambar lalu ke video itu gampang ya, tinggal klik langsung jadi guys. Oke, selanjutnya gimana bang? Selanjutnya kita generate semua animasi berdasarkan Google Gemini tadi guys. Kita animasikan semua dan lakukan adjustment jika dibutuhkan. Lalu langkah terakhir itu adalah dengan menambahkan suara. Gimana caranya bang nambahkan suara? Sama ya guys ya, caranya sama ya guys ya. Video sebelumnya tuh ada di pojok kanan atas, kalian bisa tonton gimana cara menambahkan suara, yaitu dengan mengklik voice over yang ini lalu di copy dan nanti kita paste di Google AI Studio ya guys ya. Karena Google AI Studio itu yang paling bagus untuk saat ini. Semoga dia tetap bersahabat dengan kita ya guys ya. Oke, di Google AI Studio kita tinggal pilih yang single speaker aja dengan settingan yang kemarin, yaitu bisa pilih Leda ya. Kalau saya pilih Leda yang lebih natural untuk suara cewek. Lalu dipastekan di sini untuk apa namanya voice overnya. Nah, biar lebih cepat ini langsung di copy pastekan semua aja ya guys ya, biar generate-nya tuh langsung sekalian gitu, nggak generate filenya jadi satu-satu. Kalau ini kan jadi satu doang tuh, tinggal di copy pastekan aja biar cepet. Lalu kita klik run yang di tombol pojok bawah kanan bawah. Oke. Di desa yang sedamai ini, sulit dipercaya bahwa maut sedang mengintai tepat di bawah telapak kaki kita. Tanpa gempa, tanpa peringatan, bumi tiba-tiba terbuka. Inilah sinkhole, sang pemakan diam. Gila, keren banget kan? Dan ini natural ya. Dan jangan lupa kita download. Lalu gimana bang langkah terakhir bang? Langkah terakhir yaitu dengan mengedit. Editnya di mana? Ya di CapCut aja. Karena ini lebih mudah ya, user friendly juga. Dan sesuaikan semua dengan suara dan efek yang perlu kita masukkan. Terus kita export nih kalau sudah beres ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan aja untuk mengedit video tadi. Nah, dan kita bisa lihat ini dia hasilnya. Enjoy guys. Di desa yang sedamai ini, sulit dipercaya bahwa maut sedang mengintai tepat di bawah telapak kaki kita. Tanpa gempa, tanpa peringatan, bumi tiba-tiba terbuka. Inilah sinkhole, sang pemakan diam. Faktanya, air irigasi dan hujan adalah asam rahasia. Selama ribuan tahun, mereka memahat batu kapur di bawah sana, menyisakan kerak tipis yang siap runtuh kapan saja. Tapi ini rahasianya. Sinkhole adalah gerbang. Di bawah desa ini, bisa jadi ada sungai purba atau gua raksasa yang belum pernah dilihat manusia. Indah di atas, rapuh di bawah. Jadi, seberapa yakin kamu dengan tanah yang kamu pijak hari ini?
Gila, keren banget guys. Dan ini workflow-nya ya lebih cepet ya guys ya. Thanks to Hicksville AI yang udah membantu membuat video ini jadi lebih baik lagi. Dan workflow-nya lebih cepet lagi ya guys ya. Dan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini tanpa di skip. Dan terima kasih yang udah setia dan subscribe di channel ini. Karena dengan bantuan kalian lah dapat membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Jika video ini bermanfaat, maka bantu share, subscribe, dan like ya. Tidak henti-hentinya saya minta tolong. Karena ya dengan bantuan kalian lah kita bisa berkembang dan berkreasi bersama. Terima kasih. See you next video.